Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih terus mendukung channel ini sampai dengan berkembangnya hari ini channel ini karena berkat dan support dari kalian semua. Oke, hari ini kita pengen ngajak kalian buat stop bayar pinjaman uang online. Ya, buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, masalah panjang dilema yang hari ini menyelimuti kawan-kawan yang masih telat bayar atau mungkin belum mampu bayar dan terancam gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Yang hari ini mungkin udah babak belur ya, yang udah gadain tanah, jual kendaraan, yang tabungannya udah habis buat nutupin biaya bunga, perpanjangan, administrasi dan lain sebagainya, yang mungkin hari ini menjadi sebuah jebakan ya. Dan hari ini dia dari informasi dari OJK itu ada 148 aplikasi pinjaman uang online yang terdaftar dan berizin OJK. Dan hari ini juga ada sekitar 4 atau 5 aplikasi yang akan ditambahkan lagi menjadi 163 atau mungkin 154 ya, 148 ditambah 4 atau 5 aplikasi lagi yang mungkin akan ditambahkan di daftar OJK sebagai aplikasi fintech yang akan terdaftar. Berarti hari ini 148, kalau seandainya ditambahkan 5 ada 153 ya aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Jadi kemarin ada yang tanya, Bang, apa bedanya aplikasi yang sudah terdaftar dan berizin? Kita pengen ngejelasin, untuk aplikasi yang berizin itu sudah memiliki surat izin beroperasi secara permanen ya. Itu dia sudah permanen. Yang masih terdaftar itu hanya sekedar terdaftar. Jadi ternyata urutannya kita harus menjadi aplikasi yang terdaftar terlebih dahulu ya. Barulah kita bisa mengurusnya sampai dengan ke yang berizin. Jadi hari ini sudah ada sekitar 153 kalau seandainya jadi ditambahkan hari ini aplikasi pinjaman uang online-nya yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Jadi kita masuk ke pokok pembahasan. Tadi di awal di mukadimah kita udah bilang stop bayar pinjaman uang online. Hari ini banyak teman-teman yang sudah ketipu ya. Banyak banget yang udah jadi korban. Kenapa? Karena dari tenor. Jadi untuk aplikasi yang sudah OJK itu salah satu syaratnya itu jarak operasi mereka itu memberikan tenor itu ya minimal 15 hari. Ya, atau mungkin 22 hari atau 28 hari. Tidak ada yang 7 hari atau 10 hari. Jadi untuk aplikasi yang memberikan tenor 7 sampai dengan 10 hari itu bisa dipastikan masih belum terdaftar di OJK dan dinyatakan ilegal. Jadi kalau seandainya hari ini kalian itu punya hutang di aplikasi pinjaman uang online selain dari 148 aplikasi hari ini yang sudah terdaftar di OJK itu, jangan dibayar. Karena mereka juga belum punya izin, belum punya surat keputusan untuk bisa beroperasi menjalankan perusahaan mereka. Jadi bisa, Bang, jadi kalau nggak dibayar gimana? Ya silakan simpulkan sendiri. Yang mau nggak bayar silakan, nggak usah dibayar. Tapi yang namanya hutang memang ya tetaplah namanya hutang ya, kita secara agama juga ya kita diwajibkan untuk membayar hutang. Sekarang masalahnya itu mereka itu memberikan tenor itu juga secara penipuan. Mereka itu juga sudah melakukan pembiayaan dan bunga itu juga besar-besaran. Itu saat ini yang menjadi masalah. Makanya ya kita harus ambil jalan tengah. Jalan tengahnya bagaimana, Bang? Untuk kawan-kawan yang sudah punya rezeki, yang mungkin masih punya niat baik, yang masih punya etikat baik untuk menyelesaikan tagihan yang ada di aplikasi pinjaman uang online, kalian bisa negosiasi bunganya. Jadi berapa jumlah pokok yang kalian pinjamkan? Misalnya 1 juta. Silahkan, yang masih pengen bayar pokoknya saja. Tidak ada biaya ini itu segala macam. Karena mereka juga masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Jadi kalau seandainya mereka ngotot, mereka itu pasti ngotot. Mereka itu akan caci maki kita.
Mereka itu akan sebarkan data kita. Mereka itu akan telepon semua kontak-kontak yang ada di luar kontak darurat. Yang semua yang ada kontak-kontak itu akan mereka beritahukan bahwasannya kita punya hutang. Jangan malu. Tak perlu malu dan jangan gelisah. Tugas kalian cuma satu. Kalian tinggal konfirmasi satu persatu yang pengen tahu tentang masalah kalian. Selesai. Kalian tinggal jelaskan bagaimana kronologinya, berapa biaya yang harus ditambahkan, bagaimana cerita yang sebenarnya, selesai sampai dengan situ. Hari ini yang gagal bayar, yang telat bayar itu bukan kalian sendiri. Ada banyak orang yang gagal bayar hari ini. Jadi tugas kalian hanya mengkonfirmasi satu persatu. Bahkan di kolom komentar itu ada komentar yang hari ini cukup menarik yang saya baca. Jadi mungkin ini masih berjiwa muda ya, mungkin adik-adik yang masih kuliah. Jadi mereka itu bisa kompak. Dan mungkin ya anak-anak kuliah ini mungkin di usia yang seperti itu belum terlalu banyak beban pikirannya. Dan cara ini cukup menarik. Di samping menarik juga bisa kalian ikutin. Jadi kemarin adik kita ini tersangkut ya, atau mungkin gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman uang online. Dan sudah disebarkan data. Jadi adik ini cukup cerdas. Dia konfirmasi terlebih dahulu kepada kawan-kawannya. Dia tahu ini dia bakal nggak mampu bayar. Dia tahu kalau dia nggak bakalan punya uang untuk bulan ini karena cuma buat nunggu kiriman dari orang tua yang di kampung. Jadi dia konfirmasi terlebih dahulu satu-satu sama kawan-kawan yang ada di kontak darurat. Kalau nanti ada yang menghubungi atau mengatasnamakan saya, mohon tidak direspon katanya. Ya segala macam lah kelihayan dia dalam menyusun kata-kata sampai dengan akhirnya. Ketika hal yang ditunggu-tunggu itu terjadi, dia disebarkan data. Dia udah enjoy, dia nggak malu. Malahan yang paling lucu itu kawan-kawannya yang lain itu ikut membuli debt collector atau tim penagihan yang menyebarkan data. Terakhir keok sendiri itu aplikasi pinjaman uang online. Cara ini cukup menarik menurut saya. Jadi stop ya. Jangan habiskan semua waktu, energi, kesehatan, pemikiran, dan lain sebagainya yang hari ini sudah kalian paksakan untuk terkuras habis untuk memikirkan hutang-hutang di aplikasi pinjaman uang online. Sudah berapa kali kerugian kita? Yang pertama kita harus membayar bunga, kita harus meluangkan waktu, kita harus menguras energi, kita harus harga diri kita yang sudah diinjak-injak, banyak banget. Dan hari ini masih banyak juga teman-teman kita yang terjebak dan ketidakpahaman kita tentang bagaimana cara dan apa efek negatif dari semua kemudahan aplikasi pinjol ini menjadi sebuah dilema panjang jadinya. Dan hari ini OJK menambah lagi 4 atau 5 aplikasi yang terdaftar di OJK. Dan OJK sampai dengan hari ini menganjurkan untuk memakai aplikasi yang sudah berizin dan terdaftar di OJK. Hanya saja sekarang masalahnya sudah terdaftar atau tidak, berizin atau tidak, cara penagihan mereka itu hampir sama dengan yang ilegal. Kalaupun hari ini perusahaannya itu sudah taat, tunduk patuh pada peraturan OJK, kadang-kadang karyawannya yang kurang ajar. Ya, mereka itu menagih, mencaci maki, ya itu untuk yang sudah terdaftar. Kalau yang belum terdaftar udah stop, jangan dibayar. Kalau masih pengen punya tiket baik, pengen dibayar, bayarkan saja sejumlah pokoknya. Sejumlah berapa yang mereka kirimkan ke kita, lakukan pembayaran sebesar itu. Bang, bagaimana cara negosiasinya? Gampang. Sesuai dengan pengalaman kita kemarin tuh, kita nggak bayar-bayar aja sekian lama. Kita udah ganti nomor handphone. Ini untuk yang ilegal ya. Silahkan ganti nomor handphone aja sekalian. Jadi mereka email ya, ketika akses nomor handphone itu nggak ada lagi mereka dapat dari kita, mereka itu mengirimkan email. Katanya, tolong dibayarkan pokoknya saja. Ya sudah, kalau untuk pokoknya kita bayarkan. Padahal sudah keterlambatan pembayaran selama 1 tahun lebih. Ternyata bisa. Jadi kalau untuk yang ilegal itu nggak perlu gelisah, nggak perlu resah kalian. Untuk yang sudah terdaftar di OJK, apa sih bang resikonya kalau kita telat bayar? Tidak ada. Resikonya hanya satu, kita bakal kena slik OJK. Jadi apa bang fungsi slik OJK itu? Ketika nanti misalnya kalian pengen kredit, pengen ngutang, ketika kalian pengen beli kendaraan secara kredit, itu aja sih, yang lain nggak ada. Ya hikmahnya apa bang? Ya lumayan kita nggak jadi ngutang, nggak jadi berhubungan lagi dengan riba ya kan? Ya itu hikmahnya.
Jadi bagaimana Bang kalau seandainya kedepannya kita punya uang, terus memang kepengen beli rumah, KPR misalnya, pengen beli mobil atau kendaraan yang lain? Ya gampang. Makanya tadi saya bilang kalau seandainya hari ini kalian gagal bayar, kalau masih menggunakan nomor yang lama, simpan dulu nomornya. Karena suatu saat itu akan penting untuk bisa kalian login kembali. Jadi kalau seandainya sudah seperti itu, kalian tinggal login kembali dan buka kembali akun pinjaman uang online kalian itu, ya silahkan dibayar. Tapi setidaknya hal ini bisa melepaskan kalian terlebih dahulu dari tingkat stres tertinggi. Hari ini kalian tuh stres karena diuber-uber ya, karena kalian dicaci maki, ditambah lagi nanti bentuk WA-nya kalian harus bayarkan di jam segini, pukul segini. Jangan terpengaruh dengan itu. Ketika hal itu bisa mempengaruhi pola pikir kalian, maka kalian akan semakin panik. Abaikan saja dulu sambil berusaha ngumpulin uang. Kalau kalian terus-terusan terpaku terus dengan perintah-perintah, itu bentuknya perintah sebenarnya. Jadi kalau kita nggak usah ikut sama perintah mereka, emang kenapa sih? Toh kita memang belum punya uang saat ini. Apalagi untuk yang ilegal itu memang betul-betul harus dibasmi habis-habisan ya. Dan kita udah share tuh 148 aplikasi pinjaman yang sudah terdaftar di OJK. Dan nanti kalian bisa menuliskan pengalaman kalian di kolom komentar, bagaimana tim penagihan yang OJK atau belum itu, yang masih legal atau ilegal itu menagih kalian. Jadi nanti akan kita review lagi. Oke? Jadi itu ya, boleh nggak dibayar. Kalau untuk yang tidak terdaftar di OJK, berhenti daripada semuanya habis. Daripada semuanya hari ini yang mati-matian kita perjuangkan ternyata menjadi bumerang sama diri kita sendiri. Berhenti gali lubang tutup lubang. Karena solusi hutang bukan menambah hutang yang baru. Karena solusi hutang itu kita bayar hutangnya, bukan tambah hutang baru. Apalagi kalau seandainya kita punya hutang di aplikasi ini. Kebanyakan teman-teman kita awal mulai terjebak itu pinjamnya satu di aplikasi. Karena tertarik dengan kemudahannya aplikasi pinjaman uang online itu, dan ketika belum mampu bayar, pinjam lagi di aplikasi yang lain. Mudah lagi, dapat lagi, berhasil lagi, pinjam lagi. Makanya satu orang bisa sampai dengan ada yang 20 aplikasi, ada yang 30 aplikasi, banyak ya. Dan kebetulan mungkin banyak juga yang ilegal. Yang ilegal ya udahlah, terserah. Dalam tanda kutip kita sepakat, hutang secara agama memang wajib dibayar. Untuk membayar bunga kalian bisa negosiasi. Jika memang terlalu berat untuk hari ini, aplikasi pinjaman uang online itu sesuai dengan ketetapan OJK itu hanya boleh memberikan bunga 0,8% per hari. Selebih dari situ dinyatakan ilegal. Dan jarak mereka menagih itu 90 hari. Lebih dari 90 hari ternyata tidak boleh ditagih lagi. Kalau masih ada yang nagih, ya udah cuekin aja. Resikonya cuma satu, slik OJK. Selepas dari situ tidak ada. Untuk masalah debt collector yang pengen datang, ya sudah, silahkan datang. Kita sambut dengan baik ketika mereka masih datang dengan sopan, ya kan? Tapi kalau mereka datangnya nguber-nguber kita, seperti yang ada di telepon-telepon DC itu, bisa kacau sekampung, ya kan? Rame nanti. Pak RT, Pak RW yang katanya mau datengin, ya kan sering tuh ya gitu ya, buat kawan-kawan yang hari ini masih telat bayar itu, mereka itu akan bawa Pak RT, Pak RW katanya buat nagih ke kita. Pak RT, Pak RW mau dikumpulin buat nagih hutang 700.000 rupiah, mau nagih hutang 1 juta. Ya bagus kalau Pak RW, Pak RW datang. Kita tinggal bilang, Pak itu aplikasinya juga masih belum legal itu Pak, jadi Bapak harus belah rakyat. Ya kan, lebih gampang sebenarnya kalau seperti itu. Oke, jadi itu beberapa pertanyaan yang hari ini sering masuk ke kita, dan hari ini kita sudah insya Allah bantu jawab. Buat kawan-kawan yang mungkin pengen bertanya, jangan melakukan pertanyaan double ya di kolom komentar yang lain. Nanti itu nggak bisa kebaca sama kita. Jadi makanya hari ini masih banyak kawan-kawan yang belum bisa kita jawab pertanyaannya. Satu pertanyaan saja di satu video. Jangan dalam waktu yang bersamaan itu mengajukan 2 atau 3 pertanyaan. Nanti nggak bisa kebaca sama kita. Jadi kalau yang sudah bisa bertanya, kita juga insya Allah sampai dengan sejauh ini saya masih jawab satu persatu pertanyaan kawan-kawan yang sudah bertanya. Terima kasih ya. Saya doakan buat kawan-kawan yang hari ini telat bayar, gagal bayar, yang rezekinya masih mandat, mudah-mudahan kedepannya rezekinya lebih lancar lagi ya, bisa lebih banyak lagi penghasilannya. Jadi supaya bisa terbebas dari segala macam beban hutang-hutang pinjol ini.
Untuk yang terjebak jangan sampai terjebak, untuk yang sudah terjebak segera insaf ya. Kita sama-sama pengen nggak lagi ada pinjol yang menjadi meresahkan masyarakat saat ini. Oke, jadi mungkin dulu ya yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan untuk yang sudah disebar data tetap semangat ya, jangan mengambil tindakan negatif yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.